Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, silakan tafadhol Idris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How is life? Wonderful, excellent, fantastic, alright. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Perhaps today we are in good condition and happy situation. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, mari bersama-sama kita berdoa. Silakan, adakah di antara kita yang ingin bersukarela memimpin doa di pagi hari ini? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmatan wa anshur alaina rahmatan min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai juga kita akan cek absensi pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada hadir semua ya. Coba saya cek ya. Zazilah Nadine hadirah. Ulan dari Septian hadirah. Alhamdulillah hadir semua ya. Semua seragam lengkap ya. Tidak ada yang tidak lengkap ya. Alhamdulillah. Baik, masih ingatkah kita semua ya pada materi ya yang memang pada minggu lalu kita berdiskusi ya, dan juga pada minggu lalu kita belajar tentang berpikir kritis ya, berpikir kritis ya. Maka pada hari ini kita akan melakukan kegiatan ya P5 ya, kegiatan P5 ya, dalam yang menguraikan ya rasa berpikir kritis. Tapi sebelum itu ya tentunya saya punya botol ya, saya bawa botol ini untuk semangat kita semua ya, semangat kita semua ya. Pagi hari ini, pembelajaran pagi ini kita harus semangat. Maka saya punya botol ya, karena kita akan membahas tentang environment care ya. Nah, kita ada kaitannya. Sini ada botol ya. Ada botol, maka siapa ya yang ingin menjelaskan ya pemanfaatan dari botol yang saya bawa? Ada yang ingin menjelaskan dulu tentang botol ini ya, ini botol apa, terusnya apakah ada dampak bahaya dari botol ini ya? Silakan, adakah yang ingin berargumentasi? Oke, silakan. Dilihat, silakan berdiri. Selamat. Jadi di sini ada sampah botol plastik yang mana dia memiliki dampak negatif dan juga positifnya bagi lingkungan sekitar kita. Dibandingkan dampak positifnya, banyak sekali dampak negatifnya. Antara lain, dia bisa merusak lingkungan sekitar, bisa juga menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jikapun bisa diperbaiki, mungkin itu dalam jangka waktu yang panjang. Namun ini juga ada manfaatnya, banyak bisa digunakan untuk menjadi wadah tanaman agar bisa menanam tanaman di lahan rumah yang sempit. Oke, tepuk tangan buat Kakak Syahra, luar biasa ya, menjelaskan tentang pemanfaatan botol. Nah, ya sebelum kita mulai pembelajaran ya, ada sebuah ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 ya. Nah, ini kita akan memulai dengan bersama-sama ya, membaca surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12 ya. Silakan ya, dipimpin oleh kakak-kakak yang ingin bersukarela ya menjadi pemimpin dalam membaca Al-Quran. Adakah? Oke, silakan.
kakak Tika pimpin ya, tahu dan basmalah, yang lain mengikuti ya. Surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 sudah berhafal? Tafadhol. Baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tusiru fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Coba baca terjemahannya, Kakak Putri. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Coba ada yang bisa mau menjelaskan sedikit ya maksud dari ayat 11 dan 12 surat Al-Imran ya. Coba siapa yang ingin berargumentasi? Ya. Oh ya, silakan Kak Halwa. Dari ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kita banyak sekali macam-macam di bumi ini. Akan tetapi manusia selalu melakukan kerusakan tanpa berpikir dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu telah merugikan lingkungan di sekitarnya dan telah merusak apa yang telah Allah ciptakan. Oke, baik ya. Syukran, luar biasa ya. Manusia itu selalu membuat kerusakan di bumi ya. Tapi kita diberikan akal pikiran bagaimana kita bisa menjaga bumi kita dengan cara menjaga lingkungan kita. Nah ini ada environmental care issue. Nanti kita belajar kita di P5 ini kita akan berkolaborasi dengan mata pelajaran IPA ya. Ada biologi dan kimia ya. Kita akan berkolaborasi ya. Nanti sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita bisa lihat depannya. Harapannya yaitu kita mampu ya tentunya berdiskusi ya, memberikan pandangan kritis ya berdasarkan sains dan agama. Jadi ada sinergitas antara sains dan agama tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan ya, global dan lokal. Nah, perlu dilihat di sini ya, bagaimana adanya sebuah integrasi sains dan agama tentang solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kerusakan. Ya. Bagaimana kita akan mengatasi kerusakan? Oke. Baik, anak-anak semua yang soleh dan soleha, proyek kita nanti kita akan jelaskan ya. Lalu kita nanti juga akan bagikan ya KPD ya. Dan kita akan bagi juga kelompok buat teman-teman ya. Kelompoknya ya berdasarkan ya hujroh. Setuju nggak? Ya. Atau kelompoknya, atau ada yang mau berpendapat bagaimana memilih kelompoknya? Ya, nanti kita diskusikan ya. Ya, namun sebelumnya kita lihat ya dalil tentang kerusakan di bumi. Ada yang mau membacakan? Oke, silakan Kakak Halwa. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Oke, artinya siapa yang membacakan? Oke, silakan Bu Siza. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masya Allah ya. Ada yang mau menjelaskan sedikit maksud dari di atas di sini? Oke, silakan Salah. Artinya baik di darat maupun di laut itu tuh sudah banyak banget kerusakan yang disebabkan manusia. Terus Allah tuh menuntut manusia dengan lewat dalil tersebut untuk menuju kembali ke jalan yang benar. Oke, contoh gambar ini nih. Ada apa aja di gambar ini coba? Ini
Ini apa? Sampah ya, banyak sekali ya. Contoh ini. Jikalau tadi saya sebelum berangkat ke sini saya menemukan ya beberapa botol sampah ya di area lingkungan sekolah, maka kalau misalkan kita tidak membuang sampah pada tempatnya, bahkan di antara kita ada yang membuang sampah di selokan sungai, nah seperti ini ya, sangat merugikan lingkungan. Sama saja seperti kita sedang membuat kerusakan ya. Baik ya. Ada beberapa informasi ya yang perlu kalian ketahui tentang jenis pencemaran lingkungan ya. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara ya. Kita akan bahas lebih spesifik ya, yaitu tentang ya pencemaran ya air nah, ya mungkin ya. Dan contoh insya Allah proyeknya di Pendidikan Agama Islam pada proyek P5 ini ya, kita akan membuat ya contoh proyek environmental care issue ya. Ada 3 poin ya yang insya Allah kita akan bisa kerjakan. Silakan kalian memilih ya dari 3 ini ya. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga angin, dan alat penjernih air. Nah ini ya. Nah, ini pembelajaran agama Islam dan sains ya, IPA, ada biologi, fisika ya, kimia ya. Sehat, yang cantik masih semangat? Masih. Oke, semangat ya. Tepuk semangat. Baik, kita lihat ya, tadi saya sudah menjelaskan ya tentang pencemaran lingkungan, dan kita akan membuat sebuah proyek ya, pemanfaatan bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan untuk ya melestarikan atau menjaga lingkungan. Baik, kita tonton dulu ya beberapa video ya di depan ya. Silakan ditonton dulu. Teman-teman semua, dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran air. Yuk kita simak videonya. Kawan-kawan, air itu sangat penting loh bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi ini. Kenapa? Karena air banyak digunakan segala aspek kegiatan dari mulai minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Lalu, bagaimana air bisa dikatakan tercemar? Air bisa dikatakan tercemar jika mengalami perubahan baik warna, rasa, maupun bau. Lalu, sumber dari pencemaran air itu berasal dari mana sih? Sumber air itu terbagi menjadi 2 loh, yaitu sumber tidak langsung dan sumber langsung. Ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contohnya yang pertama, limbah industri. Air yang berasal dari hasil pengolahan industri ini mengandung zat yang berbahaya. Contohnya pabrik tekstil. Limbahnya memiliki bau yang tidak sedap dan termasuk limbah organik. Baik ya, dari video di depan bahwasanya manusia itu kerap kali ya membuat sebuah kerusakan ya, terutama sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, yaitu apa? Air. Ya. Air fungsinya buat apa? Ya. Maka dari apa yang telah kita pelajari, proses agama Islam itu ya merupakan ya, kita sebagai siswa pelajar ya, menjalankan perintah agama itu untuk menjaga melestarikan lingkungan. Baik ya, anak-anakku semua ya. Saya akan membagikan sebuah LKPD ya, seperti yang tadi kita tontonkan ya. Maka dari itu, seperti yang telah saya jelaskan di awal, maka kelompoknya adalah sesuai dengan kamar di asrama. Setuju? Setuju. Kita punya 4 kamar muslim ya, untuk kelas 11 ini, maka silakan dibagi kamar-kamar. Yang pertama kamar apa namanya? Firdaus. Yang kedua? Naim. 3, 4, nama surga ya. Oke, silakan kelompoknya masing-masing ya. Silakan
bergerak untuk sesuai dengan kelompoknya. Kan KPD-nya, ya coba kalian lihat di layar depan ya permasalahan kita ya. Coba kita lihat di sini silakan ya apa yang ada dalam benak kelompok kalian terkait dengan gambar ke depan ya. Dan proyek apa yang akan kalian dapatkan dari gambar di depan ya. Nah ya, oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, saya akan bagian dari KPD-nya ya. Silakan lihat gambar di depan lalu diskusikan dengan kelompok ya. Lalu kalian ya diskusikan semuanya ya. Silakan. Dan saya berharap hasil diskusinya bisa menghasilkan sebuah proyek yang bisa bermanfaat ya buat lingkungan. Silakan, boleh didiskusikan. Silakan masalahnya ya. Sudah selesaikah ya diskusi kalian? Ya. Oke, bagus ya. Sekarang saya ingin dari teman-teman semua, anak-anakku semua yang soleha, mempresentasikan hasil dari ya diskusi ya yang telah tadi kita lakukan. Silakan siapa yang ingin ya terlebih dahulu memberikan argumentasi hasil diskusi kelompoknya. Oke, good. Tafadhali. Ya, begini aja. Jadi semuanya sama. Yang lain perhatikan ya, di sini ya, berjejer sini. Di sini kan, nah, presentasikan nanti, presentasikan ya sama kelompok ya, presentasikan terkait dengan apa ya tadi lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya. Di sini di dalam paper ini tercantum ada tabel permasalahan dan juga ada tabel solusi yang telah kita dari video yang kita tonton tadi. Jadi permasalahan yang kelompok kami dapat adalah pembuangan sampah plastik yang tidak dibuang pada tempatnya. Lalu apa sih solusinya agar kita bisa mengurangi sampah plastik yang tidak dibuang pada tempatnya tersebut? Ada banyak cara, tapi salah satunya adalah kelompok kami memilih untuk memilah sampah plastik sebelum dibuang ke sembarangan tempat. Contohnya adalah mengumpulkan sampah plastik lalu kita membuatnya sebagai eco-brick dan menjadikan eco-brick itu sebagai barang-barang yang bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari seperti kursi, meja, tempat rak buku, dan lain sebagainya. Sekian diskusi-diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok selanjutnya, silakan. Kalian perhatikan di sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang telah kami amati sebelumnya, bahwasannya banyak sekali pencemaran yang terjadi pada kali ini pada air. Nah, yang telah kami amati dan kami temukan bahwasannya terdapat banyak sekali air kotor yang tercemar dengan berbagai komponen yang dapat mengubah warna, juga komponen asli dalam air tersebut. Maka dari itu, kami telah mendiskusikan solusi, yaitu membuat alat untuk memfilter air, yang mana alat sederhana ini bisa dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana dan dapat ditemukan. Dan juga alat ini dapat menyaring air kotor menjadi air yang lebih bersih dan dapat digunakan kembali. Sekian dari diskusi yang kami sampaikan, dan kami harap para warga sekitar dan lingkungan masyarakat bisa membuat alat ini dan juga melakukan pembersihan air dengan cara membuat filter air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat proyek ya. Kita akan kolaborasi dengan pembelajaran fisika ya dan prakarya ya.
tadi ada 2 tema yang bisa kita kerjakan bersama. Yang pertama yaitu tadi dari kelompok Kakak Syahla, yaitu membuat kerajinan dari botol plastik untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik ya. Nanti kita akan diskusikan lagi dengan guru prakarya Ustazah Diva ya. Nanti kita akan buat proyeknya. Dan kelompok satu lagi ya, yaitu menjelaskan tentang filter air ya. Kita insya Allah ini akan bekerjasama dengan guru IPA ya. Nanti kita akan bersama-sama ya presentasi kembali membawa hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan melakukan percobaan untuk melakukan penyaringan air dengan melakukan filter air. Di sini ada suatu alat sederhana yang kita buat dengan alat dan bahan sebagai berikut. Ada lem, kerikil, jerami atau serabut, busa, arang, air kotor, pipa paralon, dan keran air. Nah, sekarang kita akan membandingkan air yang telah difilterisasi dan yang belum. Kita bisa melihat perbedaannya ketika kita melakukan percobaan nanti. Ini adalah air yang belum difilter karena tadi dalam air ini terkandung kotoran-kotoran seperti tanah dan komponen-komponen lain yang dapat mencemari air. Sekarang kita akan melakukan untuk filterisasi air yang sebenarnya yang akan membersihkan air kotor ini. Ya, langsung. Di sini kita bisa melihat perbedaan dengan air yang belum difilterisasi dan yang sudah. Di sini kita bisa melihat bahwa air di sini mengandung tanah-tanah kotor yang dapat mencemari air. Dan setelah air ini disaring atau dimasukkan ke dalam filter air, maka airnya akan menjadi lebih jernih. Maka dari itu, alat ini sangat berfungsi bagi kita semua karena kita masih membutuhkan air bersih, dan mana sekarang banyak sekali air-air yang sudah tercemar, padahal manusia masih membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, sekian dari percobaan yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin presentasikan hasil yang telah kami buat dari solusi yang telah kami tonton dari video tersebut. Jadi di sini kami telah membuat EcoBrick yang telah dijadikan sebuah kursi yang dapat diduduki. Mari kita coba oleh Kakak Wulan sebagai alat produk. Ya, terus mantapnya ya. Dari botol EcoBrick yang kita masukkan sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas yang sudah tidak terpakai, maka botol ini bisa kokoh dan tegak dan bisa diduduki oleh manusia. Itulah manfaatnya dari kita memilah dan memilih sampah-sampah plastik untuk dijadikan barang-barang yang bermanfaat di rumah maupun di sekitarnya. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, anak-anak yang soleha ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ya kegiatan P5 dengan memanfaatkan ya barang atau bahan-bahan dari sampah bekas ya, maupun pemanfaatan untuk mencegah kerusakan lingkungan ya. Alhamdulillah ya, kita telah semuanya tadi setelah presentasi, setelah berdiskusi ya. Maka dari itu ya saya ingin bertanya, apa manfaat pembelajaran P5 yang telah kita lakukan dalam mengambil hikmah dan ya tentunya kita bisa ya, memberikan sebuah penjelasan dan
pemanfaatan ya, bagi kehidupan kita. Silakan, siapa yang ingin menjelaskan tentang manfaat dan hasil pembelajaran kita dalam membuat proyek ya untuk yang menjaga lingkungan kita. Silakan. Ya, silakan, Kak Halwa. Dari pembelajaran ini, kita jadi mengetahui bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah-sampah yang telah mencemari lingkungan. Lalu memberikan kita kesadaran juga akan pentingnya menjaga lingkungan dari hal-hal yang kita lakukan seperti membuang sampah sembarangan, lalu bagi pabrik-pabrik besar yang membuang limbah sembarangan secara besar-besaran dan dapat mencemari air. Maka dari itu, setelah yang kita lakukan tadi, daripada untuk membuang sampah sembarangan, kita bisa memilih untuk alternatif lain, yaitu mendaur ulang sampah-sampah yang tidak kita gunakan kembali. Seperti tadi yang telah dilakukan presentasi sebelumnya, yaitu memilah sampah dan membuat ekobrik dan dapat menciptakan benda baru yang dapat kita manfaatkan kembali. Terima kasih. Dan yang terakhir, refleksi kita pada pembelajaran kali ini adalah sinergi antara agama dan sains. Agama dan sains. Siapa yang bisa menjelaskan ya tentang ya hikmah dari kita belajar antara sains dan agama? Agama dan sains. Silakan, siapa yang ingin menjelaskan ya, kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Memberikan kesimpulan ya dari hikmah yang kita belajar pada pagi hari ini. Ya, silakan. Merujuk dari firman Allah pada ayat 11-12 surat Al-Baqarah yang dikatakan sebagaimana bahwasannya Allah telah mengatakan Allah menciptakan begitu banyak hal di bumi ini dan menyuruh kita untuk bisa menjaganya, karena bagaimanapun juga kitalah yang menempati bumi ini. Maka dari itu kita harus menjaga apa yang telah Allah berikan dan ciptakan untuk kita semua, karena semua itu akan berdampak bagi kehidupan kita semua juga. Maka dari itu karena Allah telah berfirman bahwa kita harus untuk menjaga ciptaannya, maka seperti yang telah kita lakukan dan presentasikan tadi, di mana kita melakukan upaya untuk menjaga ciptaannya dengan cara menjaga lingkungan dan tidak mencemarinya, seperti membuat ekobrik, lalu memfilter air, yang semua itu maka akan bermanfaat untuk kita kembali, dan juga dengan begitu kita telah melaksanakan perintah Allah. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, alhamdulillah ya. Kita telah berusaha berupaya berdiskusi dan memecahkan permasalahan dengan membuat proyek ya. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anakku semuanya ya. Sebelum kita tutup agenda ya pembelajaran kelima pada hari ini ya, minggu depan kita tetap masuk dalam pembelajaran selanjutnya ya, adalah apa? Meneladani peran ulama dalam kehidupan kita ya. Baik, anak-anakku semua ya, semangat. Ya. Baik ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Namun saya menginginkan dan di antara kalian ada yang bersukarela untuk memimpin doa. Silakan. Ya, baik, silakan. Get ready to pray. After we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma'alamtani farduya ila hajati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Baik, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.